Tapi lihat nanti suami saya jauh lebih ganteng daripada si dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya, kelompok ini saya cukupkan aja ya, karena ini 6 menit lagi nih waktu normalnya. Ya, nanti diskusinya boleh dilanjutkan di media lain barangkali ya, bisa mengikuti kelompok sebelumnya tuh ya, yang menggunakan media lain, atau misalkan kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Yang penting tadi sudah saya belum sampaikan ya, untuk hari ini meskipun tadi ada masalah ya, tetapi saya mengapresiasi kalian dan saya berikan nilai kalian 90 ya. Untuk pertemuan di kelompok-kelompok lain saya nggak ngasih tahu, tapi rata-rata memang di kelas ini, nggak rata-rata sih tapi kalau dirata-ratakan, nah itu baru ya, ada 90-an. Memang ada beberapa yang ada yang 80, tetapi nggak ada yang di bawah 70. Nggak ada yang 75 juga. Jadi untuk kelas ini bagus ya, dibandingkan kelas lain. Misalkan kelas lain itu ada yang paling kecil 70. Jadi saya menghargai kerja keras kalian. Oke, tentang beauty privilege. Memang dalam konteks apa dulu kita membicarakan itu ya. Kalau kemudian itu dijadikan sebagai alasan pribadi, bukan lembaga maksudnya ya. Pribadi itu dalam artian Diva memilih pasangan hidup. Berarti kan Diva berdasarkan pikiran-pikiran dia. Apakah Diva mementingkan itu atau tidak? Kalau mementingkan ya itu tidak masalah karena ranahnya pribadi. Sama Fatihatul juga sama, ketika memilih calon suami nanti yang menurut Fatihatul ganteng misalkan. Itu kan tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah kemudian ketika menjadikan itu sebagai tolak ukur utama dalam suatu event atau lembaga tertentu. Taruhlah misalkan perusahaan mengharuskan atau ada kampus yang mengharuskan mahasiswanya harus cantik. Dalam perspektif mereka loh ya. Bukan dalam perspektif yang umum. Nah, menurut mereka, kalau ini terjadi memang ini agak bertentangan sebenarnya. Bukan agak lagi bertentangan dengan prinsip kemanusiaan itu sendiri. Makanya kita harus kembali lagi kepada prinsip-prinsip hak asasi manusia Indonesia, di mana nilai kemanusiaan itu menjadi dasar yang paling penting. Artinya dalam nilai kemanusiaan tidak ada kemudian unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, antar golongan ini yang barangkali bisa masuk ke dalamnya. Ya, kita kemudian bisa belajar dari sosok Gus Dur misalkan. Di pertemuan semester pertama ketika ada dengan saya, mungkin ada yang pernah melihat ya bagaimana sosok Gus Dur. Ketika ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas, tetapi berdasarkan nilai Pancasila dan kematangan dalam beragama dari Gus Dur, semoga beliau terima insya Allah ya, doa juga untuk beliau. Nah, ada hal-hal yang bagus kemudian ketika orang-orang Cina atau Tionghoa, masyarakat Tionghoa mendapatkan hak-haknya, entah itu dalam politik, kemudian juga dalam kehidupan yang lebih baik lagi, misalkan dalam aspek keagamaannya. Sekarang Konghucu diakui, kemudian ada hari raya Imlek misalkan gitu ya, dan itu menjadi hari libur. Nah, itu kan bagian dari cara kita dalam mengikis bagaimana adanya diskriminasi yang terjadi. Itu sudah dilakukan di Indonesia, bahkan jauh lebih baik ketimbang negara yang dianggap demokratis sekalipun seperti Amerika. Di Amerika itu masih ada, meskipun mereka menganggap bahwa diri mereka paling demokratis atau ayah dari demokrasi gitu ya. Tetapi perlakuan terhadap suku yang berbeda itu masih ada. Di Eropa kalau kalian lihat bagaimana kemudian Son Heung-min ya tidak mendapatkan gelar, tidak masuk bahkan dalam 11 pemain terbaik Liga Inggris, itu kan bagian dari diskriminasi. Padahal kita tahu itu bagian dari top skor, kemudian tidak ada penalti. Kalau dibandingkan dengan Mohamed Salah misalkan. Cowok-cowok nih pasti tahu. Ya. Kemudian diskriminasi lain yang kemudian masuk juga dalam sepak bola dan kita akhirnya sadar bahwa yang didengungkan mereka itu sebenarnya omong kosong. Hak asasi bagi mereka itu. Karena tetap ada diskriminasi. Bagaimana perlakuan Ukraina, Rusia dengan konflik yang terjadi di negara Palestina, Israel misalkan. Itu kan bagian dari hal-hal yang seharusnya kita sudah bisa menilai bahwa perlakuan yang tidak seimbang antar negara bangsa yang kemudian
diperlihatkan oleh bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa kulit putih. Nah, sekarang kita harus kembali lagi merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan itu, nilai-nilai Pancasila itu. Karena sekarang banyak sekali masyarakat yang sudah hilang atau bias terhadap pandangan hak asasi manusianya. Bukan lagi berpatokan pada hak asasi manusia Indonesia yang berdasarkan Pancasila, tetapi berdasarkan liberalisme. Taruhlah misalkan, mohon maaf ya, ini tidak terjadi, ya. Tetapi saya contohkan, misalkan Ina punya pasangan, punya pacar misalkan ya. Tapi sebenarnya enggak ya, ini hanya contoh saja. Misalkan Ina ya, punya pacar, kemudian Ina merasa bahwa dia punya kebebasan, maka melakukan hal-hal yang di luar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Itu kan sebenarnya bagian dari nilai-nilai liberalisme. Ya, maka di kita, masyarakat memiliki kendali untuk memegang prinsip-prinsip hak asasi manusia itu. Misalkan kalau ada orang yang salah, ya diingatkan. Ya, nah itu bagian dari cara kita. Bagus pertanyaan dari Fatihatul. Jadi mengingatkan kembali bahwa kita harus merujuk kembali nilai-nilai pada hak asasi manusia berdasarkan Pancasila itu. Sehingga diskriminasi terhadap apapun, bukan hanya cantik atau tidak cantik, cantik atau kurang cantik gitu ya. Maka itu tidak terjadi lagi dimanapun dan kapanpun. Dan kita doakan itu tidak terjadi lagi gitu ya. Tapi kalau urusan tadi menyinggung soal perasaan, barangkali soal pasangan begitu ya. Bagi saya itu tidak masalah. Karena pada faktanya juga orang yang menurut dia sendiri kurang cantik bisa mendapatkan kok cowok yang ganteng. Begitupun sebaliknya. Artinya apa? Nah, kalau saya waktu itu ngebahas pernikahan Haji Sondani ya di YouTube saya, ya sama sebenarnya, wanita juga sebenarnya punya keistimewaan yang lain. Apa di antara yang lain itu selain dari fisik? Ya prestasi. Ya, kalian harus prestasi. Kalau punya prestasi, kalian pasti akan dikejar juga, apalagi cewek yang posisinya tidak mengejar-ngejar gitu ibaratnya ya. Jadi kalau kalian punya prestasi, taruhlah misalkan seperti Ria Ricis tuh, punya prestasi yang luar biasa kan di YouTube-nya. Maka dia pun diidolakan oleh banyak orang. Maka dari etos kerja tadi nyambung lagi. Maka kalian harus punya etos kerja yang baik agar berprestasi. Kemudian harus wangi ya, kalau istilah laki-laki yang saya ungkapkan. Wangi-wangi itu harum. Jadi harus bersih, harus tertata, harus rapi. Ya, kalaupun kita tidak menganggap diri kita kurang bisa bersaing secara fisik, ya kita minimalnya harus rapi. Kemana-mana rapi, harus wangi gitu ya. Jadi banyak hal, termasuk juga wangi dalam hal perilaku. Coba deh kalau Fatihatul sangat sopan misalkan ya, ketemu orang di jalan, bisa jadi orang yang tiba-tiba berpapasan di jalan kok tahu-tahu jadi suka aja gitu ya. Nah itu kan kita nggak pernah tahu hal-hal seperti itu. Jadi nyambung ke berikutnya, ini mohon maaf kalau saya lebih ya. Nyambung ke berikutnya, saya ingin kalian itu jangan punya perasaan merendah atau minder terhadap apapun yang kalian miliki. Contoh, saya punya HP, tahu harga HP saya berapa? Hanya 1,3 atau 1,4 juta. Mungkin jauh lebih mahal dari HP kalian. Tapi saya tidak menjadikan itu sebagai alasan saya untuk berhenti berkarya. Saya tetap membuat konten misalkan, karena saya tahu saya harus berusaha dengan keras. Taruhlah misalkan saya dulu teringat tuh ada kata-kata dari Hari Jisun ya, food vlogger dari Korea yang di Indonesia. Nah dia bilang saya akan berhenti kalau misalkan 100 video saya tidak berhasil. Akhirnya saya ikutin tuh. Ternyata 100 video saya tidak berhasil. Akhirnya saya merasa bahwa oh itu Hari Jisun, mungkin saya harus 1000. Maka saya punya target 1000 video saya kalau misalkan tidak menghasilkan sesuatu, ya sudah saya berhenti dari YouTube, saya fokus saja ke yang lain. Nah ini kan tujuan yang harus kalian punya, harus kalian miliki. Ya, jadi jangan merasa kalian rendah. Laptop saya pun sama. Laptop saya ini kalau misalkan listriknya mati, langsung mati. Baterainya udah nggak tahu kemana. Kalau misalkan ngedit video, itu lama sekali. Nge-lag-nya minta ampun. Bahkan tadi kenapa saya agak lama juga meskipun nyampe rumah nggak telat, itu karena nyalain laptopnya lama. Laptop kentang lah mungkin bagi kalian. Tapi kan bukan menjadi alasan bagi saya untuk berhenti berkarya. Nah nyambung ke Reels kalian itu bagus-bagus. Ya,
kalian punya bakat di bidang itu. Sekarang adalah digitalisasi di bidang apapun. Kalian harus kuasai itu. Kalian punya basic di teknik industri. Mungkin nanti industri hiburan ataupun apa. Yang jelas kalian harus kuasai itu. Jadi jangan menghindari perubahan zaman. Perubahan zaman itu kita harus adaptif. Makanya ketika waktu awal Gojek muncul, itu saya bingung kepada, ya mohon maaf ya, orang-orang yang tidak bisa move on. Yang demo karena adanya Gojek. Padahal harusnya adaptasi terhadap perubahan. Oh sekarang masyarakat lebih ingin sesuatu yang praktis. Fatihatul misalkan dari rumah pengen ke kampus, dari kosan pengen ke kampus. Ya pengennya begitu keluar sampai gerbang kampus gitu kan. Nggak mau jalan lagi jauh-jauh. Sekarang kan masyarakat ingin instan. Kalau kitanya tidak bisa adaptasi, ya sudah kita akan tenggelam, kita akan hilang. Contoh dinosaurus misalkan. Dinosaurus itu kan kuat sekali. Ya, tetapi berapa banyak spesies yang masih ada? Hanya sedikit, mungkin buaya, komodo, itu karena mereka bisa menyesuaikan. Meskipun powernya tidak sebesar misalkan T-Rex. Tapi mereka punya kemampuan adaptasi. Begitupun dengan kalian, orang tua kalian kalaupun kaya misalkan ya, tapi kalau kaliannya tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, ya kalian akan tenggelam nanti. Makanya salah satu tujuan dibuatnya video itu, yaitu untuk mengetahui bakat kalian. Silahkan kalau misalkan kalian suka gitu ya, bisa dilanjutkan. Asal apa? Konsisten. Yang saya pelajari dari konten kreator yang sudah sukses, itu adalah konsistensi. Setiap hari. Sekarang kalau misalkan ada temen yang mengomentari kalian, buat apa sih misalkan? Ya kalian jawab aja dalam hati, buat masa depan saya. Jadi jangan jadikan hinaan, cacian, nyinyiran teman-teman kalian itu sebagai sesuatu yang menjatuhkan kalian, tetapi sebagai motivasi. Ya, bahwa kalian ke depan bisa jauh lebih sukses. Salwa misalkan, hari ini kecewa karena tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri. Tapi tolong tetapkan dalam hati Salwa. Lihat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi saya jauh lebih sukses dari teman saya yang kuliah di UI misalkan, di UGM misalkan. Kalian harus punya kemauan itu. Fatihatul misalkan. Lihat saya sekarang nggak punya pasangan misalkan ya. Tapi lihat nanti suami saya jauh lebih ganteng daripada si dia. Nah itu kan harus bisa dijadikan motivasi seperti itu. Jangan sampai kita minder terus. Nah, nanti soal Amerika dan yang lain saya sambung ke pertemuan berikutnya ya. Ini udah lebih dari 6 menit. Ya, mohon maaf lebih dari itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ina, silahkan untuk ditutup.